Pemirsa, terkait siapa ayah biologis dari anak Lisa Mariana, kita akan bertanya tentang prosedur tes DNA dan apa fungsi tes DNA dalam sebuah kasus hukum. Kita sudah terhubung dengan narasumber istimewa kita, ada Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti, Kepala Biro Laboratorium Dokes dan Ahli Forensik Polri. Assalamualaikum Ibu Sumi, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, kabar baik selalu. Baik, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom, Ibu Hastri. Bu, jadi gini Bu, beberapa hari lalu kan LM muncul dan mengakui anaknya adalah anak RK. Keinginannya untuk tes DNA adalah menuntut tanggung jawab ya Bu ya. Kemarin ada seorang pria justru membalikkan ekspektasi ini, justru dia mengaku adalah ayah biologis dari anak LM. Padahal LM notabene-nya sudah punya suami sekarang. Terlepas dari itu semua Bu, kok saya merasa kasihan ya Bu dengan anak tersebut ya? Bukankah hak anak ini anak siapa itu adalah HAM untuk dia Bu? Betul, iya. Betul. Jadi bagaimana? Pertanyaannya? Bagaimana tes DNA yang valid sesuai hukum dan aturan Bu? Ketentuan tes DNA untuk kasus hukum Bu? Iya, saya sebagai Kepala Biro Laboratorium Dokes Polri itu lab DNA kami sudah terakreditasi ISO dan secara universal global itu bisa dipercaya ya, karena kami menerima kasus-kasus dari seluruh Indonesia bahkan juga dari luar, dan memang pekerjaan kami itu harus ada dasar permintaan dari penyidik. Permintaan dari penyidik? Ya, permintaan penyidik. Tapi tidak menutup kemungkinan bila masyarakat umum juga menginginkan ya bisa kita bantu dengan memberitahukan kepada penyidik. Dan untuk kasus ini memang secara ilmiah atau secara pasti kita harus cocokkan nih DNA-nya siapa dari anak ini, karena DNA itu kan deoksiribonukleik asik itu berisi informasi genetika ya dari anak yang diturunkan dari orang tuanya bapak dan ibu, sehingga untuk kasus ini kita bandingkan dan kita ambil ya dari anak, ibu, dan juga mungkin yang terduga dari ayahnya anak tersebut. Berarti apakah menunggu untuk dilakukan penyidikan terlebih dahulu Bu, agar bisa tes DNA itu dilakukan? Atau ada kesepakatan dari masing-masing pihak diperkenankan? Tapi kalau sudah ada permintaan penyidik ya memang sudah kuat. Wajib. Itu secara hukum harus diperiksa DNA-nya. Nah, kalau sekarang ini Bu, prosesnya seperti apa Bu tes DNA yang harusnya bisa dilakukan? Karena kan klaim dari LM ini anaknya adalah anak RK. Sementara dari Revelino kemarin konversi ini adalah ayah biologisnya. Sementara LM ini juga punya suami. Apakah tiga-tiganya harus memberikan kesediaannya untuk tes DNA Bu? Betul, kalau bisa tiga-tiganya. Tapi kita kan nggak tahu. Mungkin bisa aja keterangannya tidak valid, tidak sama. Jadi lebih baik ya ketiga-tiganya kita ambil sampel DNA-nya dan kita cocokkan dengan si anak ini. Berapa lama sih Bu biasanya hasil tes DNA itu keluar Bu ketika dilakukan pertama kali? Sekitar seminggu sampai 10 hari. Kalau tingkat dari akurasinya itu apakah 90% lebih Bu? 99%. Apalagi kita ambil dari darah, dari bukaan swab itu pasti valid, dan kita kerjakan juga nanti ada berita acara dia mau diambil sampelnya, berita acara permintaan juga dari penyidik, dan kita juga semua kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan bila memang nanti sampai proses peradilan seperti itu. Baik Ibu, kalau sekarang ini apakah memang sudah cukup banyak Bu di Indonesia untuk membuktikan anak ini anak dari siapa melalui tes DNA Bu? Apakah hal itu juga sudah mulai lumrah belakangan ini Bu di Indonesia? Sudah, seperti di lab kami itu sebenarnya kasus-kasusnya suka banyak. Setahun sampai hampir 1.000 kasus itu di luar kasus-kasus yang lain untuk identifikasi, misalnya disasar ya, juga kasus-kasus pembunuhan. Apalagi kasus-kasus yang sekarang 2025 ini khusus kekerasan tindak pidana seksual itu sangat tinggi, karena untuk membuktikan pelakunya, apalagi nanti sampai hamil, sampai melahirkan, untuk mengetahui identitas atau turunan dari siapa si anak ini, seperti itu. Baik. Bu, kembali lagi ke kasus RK dan LM ini Bu. Saya ingin belajar dari Ibu Hastri. Kan LM yang mengajak ataupun meminta tes DNA agar RK memberikan materi sesuai dengan tuntutannya begitu. Nah, apakah dari RK ini harus mengikuti ataupun melakukan tes DNA, mengikuti permintaan dari RLM untuk membuat ini lebih jelas?
Kalau proses hukumnya terus dan untuk membuktikan secara ilmiah ya memang kita bisa periksa, dan itu semua kita nunggu dari teman-teman penyidik ini untuk pemeriksaan DNA tersebut. Berarti kalau dari prosesnya sekarang menunggu dari penyidik untuk bisa melakukan tes DNA ya Bu ya? Ya, dan kita harapkan mereka mungkin datang ke laboratorium kita di Rodopol Dokes ya di Cipinang, sehingga kita bisa tahu proses pengambilan sampelnya sampai masuknya ke laboratorium itu, jadi bisa dilihat gitu kan, seperti itu. Jadi benar-benar open gitu kan, kelihatan, karena ini memang kasus yang viral ya menurut saya gitu. Oke, baik. Terakhir Bu, mungkin apa yang mungkin bisa disampaikan Bu kepada masyarakat Bu, warga, bahwa dengan melihat kasus ini sepertinya tes DNA juga penting untuk segera dilakukan? Ya, untuk kasus-kasus yang terjadi sekarang khususnya kekerasan seksual ya, bila memang perlu segera lapor, dan bila memang dia sebagai korban ya mengamankan barang bukti yang ada di tubuhnya, misalnya bekas pakaiannya atau bekas mungkin dari baju dalamnya, atau mungkin langsung datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengambil sampel yang ada di bagian mungkin alat vitalnya, apapun di tubuhnya, sehingga barang bukti tersebut nggak hilang, Mas. Takutnya kan dibersihkan dan dicuci, mandi lah, bisa hilang. Nah itu saya pikir masyarakat sekarang sudah semakin tahu, karena kita juga sering ditelepon sama masyarakat, dan kita sarankan segera lapor polisi dulu dan datang ke rumah sakit terdekat untuk mengamankan barang bukti yang ada di tubuhnya para korban tersebut. Baik Bu Hastri, kita tunggu bersama ya, ketika nanti mungkin tes DNA dilakukan, kami akan menghubungi Ibu kembali untuk berdiskusi kembali ya. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami, selamat malam, Assalamualaikum.